Kami mohon perhatian. Yang terhormat Bupati Banyumas beserta Wakil Bupati Banyumas, yang kami hormati Ketua DPRD Kabupaten Banyumas beserta jajaran Forkopimda Kabupaten Banyumas atau yang mewakili, yang kami hormati Kepala Bapeda Provinsi Jawa Tengah dan para Kepala Bapeda se-Ekskarisidenan Banyumas yang hadir secara daring, yang kami hormati para Ketua Komisi dan Ketua Fraksi DPRD Kabupaten Banyumas, yang kami hormati Kepala Perwakilan Bank Indonesia Purwokerto dan Kepala OJK Purwokerto, yang kami hormati Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas, para Asisten Sekda, para Kepala OPD Kabupaten Banyumas, para Direktur Rumah Sakit, para Camat se-Kabupaten Banyumas, yang kami hormati para pimpinan instansi vertikal, para pimpinan perguruan tinggi, para pimpinan BUMN, para pimpinan BUMD, dan para pimpinan organisasi, serta hadirin tamu undangan yang kami hormati pula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Acara Musrenbang Rancangan RKPD Kabupaten Banyumas tahun 2026 dan Forum Konsultasi Publik Ranwal RPJMD Kabupaten Banyumas tahun 2025 sampai dengan 2029 pada hari ini dimulai. Untuk mengawali rangkaian acara pada hari ini, marilah kita buka dengan lafal basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah laporan Kepala Bapeda Litbang Kabupaten Banyumas kepada Bapak Dedi Nur Hasan STMSI. Kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Rahayu Rahayu Merdeka. Yang kami hormati Bapak Bupati Banyumas, yang saya hormati Ibu Wakil Bupati Banyumas, yang saya hormati Ketua DPRD beserta pimpinan, beserta Ketua Komisi dan Fraksi DPRD Kabupaten Banyumas, yang kami hormati Komandan Kodim 071 Banyumas, yang kami hormati Bapak Kapolresta Banyumas, yang kami hormati Kepala Kejaksaan Negeri Purwokerto dan Banyumas, yang kami hormati Bapak Sekda, para asisten Sekda, para staf ahli, para kepala OPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Banyumas, yang kami hormati narasumber dari Bapeda Provinsi Jawa Tengah, Ibu Maya selaku fungsional perencana ahli Madya, yang kami hormati pimpinan perbankan, terima kasih dari BI, OJK, Bank Jateng, yang kami hormati Kepala Kantor Instansi Vertikal dari Kementerian Agama, ATR, PPR, dan dari PPS, yang kami hormati Ketua LPM, Akademisi, Pimpinan BUMN, BUMD di Kabupaten Banyumas, yang kami hormati Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Banyumas, yang kami hormati para camat dan para kepala daerah di Setda Kabupaten Banyumas, yang kami hormati Ketua Paguyuban Kepala Desa, Paguyuban Lurah Kabupaten Banyumas, dan yang kami hormati pimpinan organisasi profesi, awak media, dan lembaga swadaya masyarakat, yang kami hormati Bapak Ibu, tokoh agama dan tokoh masyarakat, yang kami hormati Bapak Ibu, Saudara pengurus Paguyuban Penyandang Disabilitas, Kelompok Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga, serta Forum Anak Banyumas, yang kami hormati pimpinan dan komunitas tenaga ahli perencana desa, serta yang kami hormati perwakilan unsur stakeholder, para pemangku kepentingan yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Bapak Ibu yang saya hormati dan hadirin sekalian yang berbahagia, alhamdulillah, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada siang hari ini kita dapat bersama-sama mengikuti Musrenbang RKPD tahun 2026 dan Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RPJMD tahun 2025-2029 di tempat yang berbahagia ini, dan
yang dihadiri maupun secara online. Bapak-Bapak yang kami hormati dan hadirin sekalian yang berbahagia, izin kami melaporkan penyelenggaraan Musrenbang RKPD tahun 2026 dan Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RPJMD 2025-2009 sebagai berikut. Dasar hukum. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali dan diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008. Yang ketiga, Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah dan Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2011 tentang RT/RW Kabupaten Banyumas 2011-2031, Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Daerah Kabupaten Banyumas 2025-2045, serta peraturan teknis kementerian dan lembaga teknis lainnya yang relevan. Pelaksanaan Musrenbang RKPD tahun 2026 dan konsultasi publik RPJMD 2025-2009 merupakan rangkaian dari proses penyusunan dokumen perencanaan, sehingga diperlukan penyampaian rancangan RKPD dan rancangan awal RPJMD untuk mendapat tanggapan, saran masukan, dan sinergi perencanaan aspiratif, partisipatif, dan teknokratik lainnya dari para pemangku kepentingan, agar dapat menjadi perencanaan yang ideal untuk mendapatkan pencapaian target RPJPD Kabupaten Banyumas tahap pertama, yaitu tahun 2025-2029, dan target awal RPJMD Kabupaten Banyumas khususnya tahun 2026. B. Tema Musrenbang. Penyusunan RPJMD tahun 2025-2029 diharapkan untuk dapat menjawab permasalahan, tantangan, isu strategis, dan kebutuhan masyarakat Kabupaten Banyumas 5 tahun ke depan. Adapun tema pembangunan Kabupaten Banyumas di tahun 2026 berupa penyiapan penguatan ketahanan sosial budaya dan ekologi untuk peningkatan kualitas SDM dan ekonomi daerah yang inklusif, berkelanjutan, serta tata kelola pemerintah yang adaptif. Maksud dan tujuan. Maksud Musrenbang RKPD tahun 2026 dan Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RPJMD 2025-2009 adalah yang pertama, membahas rancangan RKPD tahun 2026 yang memuat arah kebijakan, indikator, dan target indikator makro. B. Membahas rancangan awal RPJMD tahun 2025-2009 yang memuat isu strategis pembangunan jangka menengah, visi misi daerah, serta arah kebijakan dan sasaran pokok daerah. Adapun tujuan Musrenbang RKPD tahun 2026 dan Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RPJMD 2025-2009 adalah yang pertama, memperoleh masukan penyempurnaan RKPD tahun 2026 dan rancangan awal RPJMD tahun 2025-2029. Yang kedua, merumuskan berita acara kesepakatan yang ditandatangani oleh perwakilan peserta Musrenbang dan Forum Konsultasi Publik yang memuat saran, masukan dalam rangka upaya penyempurnaan. Waktu dan tempat penyelenggaraan. Pelaksanaan Musrenbang RKPD tahun 2026 dan Forum Konsultasi Publik RPJMD 2029 diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 25 Maret 2025 bertempat di Pendopo Sipanji, Kabupaten Banyumas. E. Metode penyelenggaraan. Kegiatan Musrenbang RKPD tahun 2026 dan Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RPJMD tahun 2025-2009 diselenggarakan secara hybrid dengan rincian undangan sebanyak 125 secara luring atau offline berada di Pendopo Sipanji dan 88 peserta secara daring atau online dari kantor masing-masing. Peserta kegiatan Musrenbang RKPD dan Forum Konsultasi Publik RPJMD direncanakan sebanyak 215 peserta yang terdiri dari Forkompinda, DPRD, Bapeda, Kabupaten, Kota sekitar, perangkat daerah,
camat, para kepala bagian, paguyuban lurah dan kepala desa, instansi vertikal yang ada di pemerintah Kabupaten Banyumas, perwakilan akademisi, asosiasi profesi dan komunitas, pimpinan perbankan, jasa keuangan dan dunia usaha, perwakilan tokoh masyarakat dan tokoh agama, perwakilan organisasi perempuan dan organisasi anak, perwakilan kaum disabilitas dan perencana desa, serta pejabat struktural dan fungsional Bapeda Litbang Kabupaten Banyumas. Harapan penyelenggaraan hasil diharapkan dalam penyelenggaraan Musrenbang tahun RKPD tahun 2026 yaitu berupa penyepakatan target kinerja indikator makro Kabupaten Banyumas berupa A. Laju pertumbuhan ekonomi, B. Indeks reformasi birokrasi, C. Indeks daya saing daerah, D. Tingkat pengangguran terbuka, E. Persentase kemiskinan, F. Indikator pembangunan manusia, dan G. Indeks ketahanan pangan. Kemudian terkait dengan forum konsultasi pabrik rancangan awal RPJMD 2025-2029 berupa penyepakatan visi misi daerah, tujuan dan sasaran daerah, serta strategi, arah kebijakan dan program prioritas pembangunan. Saran, masukan, usulan, serta penyepakatan tersebut di atas kemudian akan dituangkan dalam penandatangan berita acara sebagai bahan perbaikan dan penyempurnaan rancangan RKPD tahun 2026 dan penyempurnaan rancangan awal RPJMD tahun 2025-2029. Demikian laporan penyelenggaraan Musrenbang RKPD tahun 2026 dan forum konsultasi pabrik rancangan awal RPJMD tahun 2025-2029. Untuk selanjutnya, mohon berkenan Bapak Bupati Banyumas memberikan pengarahan dan sekaligus membuka acara Musrenbang RKPD tahun 2026 dan forum konsultasi pabrik rancangan awal RPJMD 2025-2029 pada hari ini. Demikian beberapa hal yang dapat kami laporkan. Ada kurangnya dalam penyelenggaraan Musrenbang RKPD dan forum konsultasi pabrik rancangan awal RPJMD tahun 2025-2029. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Selanjutnya adalah penyampaian pokok pikiran DPRD Kabupaten Banyumas oleh Ketua DPRD Kabupaten Banyumas. Untuk ini kepada Bapak Subagio SPD MSI kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Merdeka! Yang saya hormati Bupati Banyumas, yang saya hormati Wakil Bupati Banyumas, yang saya hormati para Ketua Komisi DPRD Kabupaten Banyumas, yang saya hormati Forkompinda Kabupaten Banyumas, yang saya hormati Kepala Bapeda Provinsi Jawa Tengah, yang saya hormati Sekretaris Daerah serta para asisten sekda Kabupaten Banyumas, saya hormati para staf ahli Bupati, yang saya hormati para kepala dinas maupun ketua instansi vertikal, yang saya hormati para ketua LPPM baik perguruan tinggi negeri maupun swasta, yang saya hormati pimpinan OJK, yang saya hormati pimpinan Bank Indonesia Purwokerto, yang saya hormati Ketua PKK, Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Banyumas, saya hormati para camat beserta paguyuban kepala desa dan paguyuban lurah Kabupaten Banyumas, dan yang saya hormati Bapak Ibu hadirin, para undangan yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya
hari ini kita bisa berada dalam satu majelis yang berbahagia, yang penuh kemuliaan, yakni Musrenbang RKPD atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2026 dan Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Banyumas 2025-2029. Hadirin dan tamu undangan yang saya hormati, pada kesempatan ini izinkan saya mewakili rekan-rekan DPRD Kabupaten Banyumas untuk menyampaikan beberapa pokok pikiran terkait dengan RKPD dan RPJMD 2025-2029. Bapak dan Ibu, ini adalah kesempatan yang sangat bagus, bernilai strategis, karena hampir semua pemangku kepentingan berhimpun dalam satu majelis ini untuk membahas persoalan rencana kerja pemerintah daerah tahun 2026. Stakeholder yang berkomunikasi secara efektif untuk merencanakan sebuah dokumen perencanaan pembangunan jangka pendek, yaitu 1 tahun, tahun 2026, dan jangka menengah daerah yang berupa visi dari Bupati dan Wakil Bupati yang sudah resmi menjadi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banyumas dengan visi dan misinya yang pas, yaitu produktif, adil, dan sejahtera. Ini harus kita berikan masukan secara komprehensif, matang, juga harus dilandasi satu optimisme bahwa ke depan akan lebih baik daripada sekarang. Beberapa poin penting yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah bahwa baik RKPD maupun RPJMD ini harus memuat apa yang menjadi visi dan misi dari Bupati kita. Artinya mari kita rumuskan bareng-bareng, ini kesempatan yang tidak semua orang memiliki, tidak semua masyarakat Banyumas bisa menyampaikan, tetapi melalui Bapak dan Ibu sekalian sebagai stakeholder yang sudah dipilih dan diundang, maka curahkan pemikiran kita yang sedalam-dalamnya untuk kebaikan Kabupaten Banyumas. Poin penting yang ingin saya sampaikan pertama adalah tentang aspirasi masyarakat yang mencuat akhir-akhir ini, yaitu ketimpangan pembangunan antara perkotaan dan pedesaan. Kita tahu pada masa Bupati Banyumas di PJ kan, dijabat oleh penjabat Bupati Banyumas, itu ada pembangunan pengaspalan jalan di Kota Purwokerto yang menelan anggaran sampai 70 miliar. Dan ini adalah sesuatu yang luar biasa. Tetapi di sisi lain, ketimpangan dengan pembangunan di desa ini, infrastruktur terutama, karena yang selama ini kita dengarkan adalah jalan banyak berlubang, jalan rusak, jembatan sudah mulai kurang kokoh karena terkikis oleh hujan, banjir, kemudian irigasi yang pada bocor-bocor, kemudian kondisi jalan yang gelap. Ini infrastruktur yang mesti harus menjadi titik perhatian, stressing di tahun 2026. Kemudian Bapak dan Ibu, secara keseluruhan juga kami ingin sampaikan di samping infrastruktur itu adalah tentang angka kemiskinan yang harus kita turunkan. Tahun 2024, angka kemiskinan kita itu ada di 11,95%. Dan ini di atas rata-rata angka kemiskinan nasional maupun Provinsi Jawa Tengah. Tentu ini harus memacu kita untuk dengan sekuat tenaga menurunkan angka kemiskinan itu. Kalau kita lihat dalam dokumen perencanaan yang dirancang oleh Bapeda, itu sampai 2030 di angka 8%. Saya katakan harus ditekan jauh di bawah angka 8%. Kenapa? Karena secara nasional kita sudah di angka 8%. Jadi jangan sampai Banyumas menjadi beban nasional menambah angka kemiskinan. Nah, ini Pak Dedi mohon untuk nanti direvisi. Jangan berpikir bahwa Bapeda sendirian. Kita juga ikut memikirkan, Pak. Jadi kita semua
Pak Polisi, Pak Tentara, Pak Jaksa, Pak Hakim, semuanya tokoh masyarakat, para akademisi, semua itu ingin angka kemiskinan diturunkan, dan kita akan berkolaborasi untuk itu, Bapak dan Ibu sekalian. Kemudian yang selebihnya, setelah tadi infrastruktur, angka kemiskinan, yang ketiga adalah angka pengangguran, di mana kita ada di angka 6,5%, ini juga cukup tinggi, maka harus kita usahakan juga bagaimana kita menciptakan lapangan pekerjaan. Kemudian saran dari kami adalah bagaimana program pembangunan di Kabupaten Banyumas itu sebanyak-banyaknya dilakukan padat karya, sehingga banyak masyarakat yang ikut mengerjakan pembangunan dan mereka tidak terkategori menjadi pengangguran lagi karena kesempatan kerja disediakan. Di samping kita juga harus berupaya seluas-luasnya investor supaya datang ke Kabupaten Banyumas. Kita dalam tata ruang sudah menyiapkan ada zona-zona peruntukan industri, kemudian di mana secara infrastruktur sudah kita siapkan untuk bisa dimanfaatkan oleh para investor mengembangkan usahanya di wilayah Kabupaten Banyumas. Bapak dan Ibu sekalian, hal yang lain yang ingin saya tekankan juga adalah tentang pengelolaan aset daerah. Pengelolaan aset daerah kita itu masih banyak aset-aset idle yang bisa kita kembangkan, kita tawarkan kepada investor, kita usahakan oleh pemerintah daerah, baik itu dalam bentuk sewa dan sebagainya. Yang penting jangan sampai mangkrak, tidak produktif. Karena tadi visi dari Bupati kita adalah produktif, adil, sejahtera. Saya pikir ini cukup bagus dan ini momentumnya tepat. Kita punya perencanaan yang bagus. Saya apresiasi kepada Mas Dedi dan jajarannya dari Kabupaten Banyumas yang ya saya pikir ini adalah salah satu sosok yang cukup brilliant di Kabupaten Banyumas, karena sering kita itu dengan Mas Dedi beberapa kali kita lakukan komunikasi, kemudian uji materi semacam itu dengan Dewan, dan beliau dengan jajarannya cukup bagus. Cuma kehati-hatiannya terlalu, ya. Jadi harus agak sedikit bonek juga, Pak. Jadi menurunkan angka kemiskinan ya, jangan dari 11 masih di angka 10,9. Nah ini kan terlalu kecil, tapi harus berani turun. Kalau nasional saja sudah 8%, kenapa kita tidak berani ke arah sana? Walaupun nanti pencapaiannya belum. Bapak dan Ibu, untuk RKPD, Rencana Kerja Pembangunan Pemerintah Daerah tahun 2026, saya pikir itu juga harus diteliti lebih detail, karena kalau RKPD ini kan 1 tahun, Bapak dan Ibu. Nanti Dewan di akhir masa jabatan, di akhir tahun itu selalu akan memberikan yang namanya LKPJ, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban kepada DPRD. Dan di situ ada 3 hal yang akan kita lakukan. Yang pertama adalah menilai capaian program. Oleh karena itu programnya ini harus yang benar-benar bisa terukur capaian program. Yang kedua adalah realisasi anggaran. Anggaran yang sudah dianggarkan itu bisa terserap dengan baik atau tidak. Nah, ini nanti bisa kita ukur. Untuk tahun 2025 kita itu berharap PAD kita ada di 1.165 miliar. Dan nanti di tahun 2026, Bapak dan Ibu, itu direncanakan untuk meningkat 20 miliar. Sehingga menjadi 1.185 miliar untuk 2026. Nah, apakah yang sudah kita rencanakan itu bisa tercapai atau tidak, efektif atau tidak untuk program-program pembangunan itu nanti di akhir tahun dengan LKPJ-nya akan bisa kita nilai, Bapak dan Ibu. Oleh karena itu kami berharap mari kita persiapkan itu dengan baik dengan angka 4.185 miliar di tahun 2026. Semoga pembangunan Kabupaten Banyumas makin bisa terakselerasi sehingga
apa yang diinginkan oleh Bupati Banyumas, yaitu produktif, adil, dan sejahtera masyarakatnya akan terwujud. Bapak dan Ibu, saya pikir itu pokok-pokok pikiran yang kami sampaikan. Oh ya, terakhir tentang aset daerah itu, alhamdulillah Kebon Dalem sudah kembali dalam pengelolaan pemerintahan Kabupaten Banyumas. Kami selaku DPRD Kabupaten Banyumas mengingatkan agar pengelolaan aset yang cukup potensial di Kabupaten Banyumas, karena ada di tengah kota. Coba bayangkan Bapak dan Ibu, Andi di situ menjadi kalau kita sudah punya mall pelayanan publik, maka di sana ada tempat pelayanan buat masyarakat itu mendapatkan kuliner yang enak, hiburan yang enak, kemudian informasi pembangunan yang enak, terintegrasi menjadi satu wilayah di mana masyarakat bisa teredukasi sekaligus bisa menikmati fasilitas sebagai bagian dari kesejahteraan. Barangkali itu Bapak dan Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan, dan tentang pokok pikiran lebih rinci akan kami sampaikan dalam SIPD atau Sistem Informasi Pemerintahan Daerah yang nanti akan kita sampaikan secara elektronik. Barangkali begitu Bapak dan Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Bapak Ibu tamu undangan yang kami hormati, selanjutnya marilah kita ikuti bersama sambutan pengarahan Bupati Banyumas kepada Bapak Dr. Andes Haji Sadewo Trilastiono MM. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Yang saya hormati Ketua DPRD dan segenap anggota Forkompimda Kabupaten Banyumas yang wakili. Yang saya hormati Ibu Wakil Bupati Banyumas, Kepala Bapeda Provinsi Jawa Tengah, Kepala Bapeda Cilacap, Kepala Bapeda Purbalingga, Kepala Bapeda Banjarnegara yang hadir sadaring ini. Yang saya hormati para Ketua Komisi dan Ketua Fraksi DPRD Kabupaten Banyumas. Yang saya hormati Kepala Perwakilan Bank Indonesia Purwokerto dan Kepala OJK Purwokerto, matur nuwun hadir. Saya hormati Sekretaris Daerah, para asisten sekda, para staf ahli bupati, para kepala perangkat daerah, para direktur rumah sakit, hadir semua, dan para camat di lingkungan pemerintah Kabupaten Banyumas. Yang saya hormati pimpinan instansi vertikal, pimpinan perguruan tinggi, pimpinan BUMN, pimpinan BUMD, pimpinan organisasi, serta tokoh masyarakat, hadirin tamu undangan semua yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Yang pertama dan utama tentu kita wajib mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan Yang Maha Esa. Hari ini di bulan yang penuh berkah ini kita semua masih diberi banyak kenikmatan, nikmat sehat, nikmat sempat, sehingga kita bisa berkumpul di sini dalam acara musyawarah perencanaan pembangunan Musyawarah RKPD Kabupaten Banyumas tahun 2026 dan Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Banyumas tahun 2025-2029. Mengawali sambutan ini, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang meskipun sedang menunaikan ibadah puasa, tapi tetap semangat mengikuti musyawarah ini dengan penuh antusias. Semoga melalui forum ini dapat dihasilkan keputusan-keputusan strategis dalam rangka sinkronisasi dan sinergitas program masyarakat, pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat yang untuk selanjutnya ditetapkan dalam rencana kerja pemerintah daerah Kabupaten Banyumas tahun 2026. Bapak Ibu yang saya hormati, musyawarah ini merupakan momentum yang penting bagi kita semua dalam merancang arah pembangunan daerah agar lebih efektif dan berlanjutan. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa penyusunan program perencanaan jangka menengah atau RPJMD harus mendukung prioritas pembangunan dan pencapaian target pembangunan nasional serta Provinsi Jawa Tengah. RPJMD menjadi acuan dalam perencanaan tahun atau RKPD, sehingga perencanaan tahun 2026 harus benar-benar mendukung visi dan misi Bupati.
Sebagaimana yang telah ditetapkan visi misi Bupati Banyumas, yaitu mewujudkan Banyumas yang pas, produktif, adil, dan sejahtera. Maka untuk mewujudkan hal tersebut, saya minta kepada seluruh perangkat daerah untuk mendukung pelaksanaan visi dan misi Bupati melalui dokumen Renstra dan Renja yang memprioritaskan program unggulan Bupati, yaitu 13 program. Hadirin yang berbahagia, dalam menyusun dokumen perencanaan baik jangka menengah maupun tahunan, kita harus memperhatikan dan memastikan jadwal serta batasan waktu yang sudah ditentukan oleh aturan yang berlaku. Namun dalam pelaksanaannya kita masih menghadapi berbagai tantangan, diantaranya ini sudah realitasnya, apalagi sekarang ada efisiensi anggaran, keterbatasan anggaran, kemudian koordinasi antar sektor yang perlu diperkuat untuk memastikan sinergi antar dinas dan lembaga terkait. Guna mengatasi tantangan tersebut dengan memperhatikan peluang dan sumber daya yang kita miliki, saya minta kepada Bapak, Ibu, dan saudara-saudara perangkat daerah semua untuk melakukan pendekatan inovatif itu dengan mengadopsi teknologi dan metode baru dalam pelaksanaan pembangunan. Kemudian kemitraan strategis melalui kolaborasi dengan pihak swasta, lembaga swadaya masyarakat, dan pemerintah pusat. Efisiensi anggaran tadi sudah saya sebutkan, partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah, serta perumusan prioritas pembangunan yang selaras dengan kebutuhan real masyarakat agar setiap program benar-benar memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Sejalan dengan hal tersebut, dalam forum ini saya minta kontribusi aktif dari Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semua dalam memberikan masukan dan solusi demi pembangunan Kabupaten Banyumas yang lebih baik dan berkelanjutan. Saya juga berharap melalui perencanaan matang dan kerjasama yang baik, kita dapat mewujudkan Banyumas yang lebih pas, produktif, adil, dan sejahtera. Saya mengajak kepada seluruh masyarakat, mayu bareng Brian bangun Banyumas. Hadirin yang saya hormati, demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga Musrebang ini menghasilkan rekomendasi yang berkualitas dan bermanfaat bagi kemajuan Banyumas. Dan pada hari ini, Selasa 25 Maret 2025, Musrebang RKPD Kabupaten Banyumas tahun 2026 dan Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RPJPD Kabupaten Banyumas tahun 2025-2029 saya nyatakan dimulai dan dibuka. Matur nuwun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.